Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gandrung Channel. Semoga sesuai dengan namanya, channel kita selalu digandrungi kalian semuanya. Hai, gimana nih kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, sebelum lanjut ke video nih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, dan juga share video kita. Kali ini aku bakalan membahas tips membangun self-love. Apa sih self-love itu? Self-love atau mencintai diri sendiri berarti lebih mengenali diri sendiri dan mencintai diri sendiri sebagai bentuk untuk kebahagiaan pada diri kita sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa self-love sangatlah penting. Pernah nggak mendengarkan ungkapan, jika belum bisa mencintai diri sendiri, bagaimana orang lain bisa mencintaimu? Terlihat simpel tapi penuh dengan makna. Dan ya, itu benar. Bagaimana mungkin orang lain bisa mencintaimu, menerimamu, sedangkan kamu sendiri belum bisa atau bahkan tidak mencintai diri sendiri, menerima segala kekurangan diri? Kamu tahu gak sih bahwa dengan melakukan self-love bisa membuat pikiran kita lebih positif? Apabila pikiran kita positif, maka semua hal yang kita lakukan akan lebih baik. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan rasa cinta pada diri sendiri? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tips-tips membangun self-love. Yang pertama yaitu belajar bersyukur setiap hari. Salah satu bentuk mencintai diri sendiri adalah dengan bersyukur. Tidak dapat dipungkiri, terkadang kita sebagai manusia seringkali lupa untuk bersyukur. Sudah sepantasnya dalam hidup ya, kita harus banyak-banyak bersyukur atas segala pemberian Tuhan. Seperti halnya diberikan kesehatan. Kamu bisa mencobanya saat bangun tidur pagi. Mengucap syukur pada Tuhan telah diberi kesempatan lagi untuk melihat mentari pagi dan menjadi manusia yang lebih baik dari hari kemarin. Yang kedua, jauhi lingkungan yang toksik. Nyatanya lingkungan yang dipenuhi orang-orang yang membawa energi negatif dapat mempengaruhi diri kita juga loh. Kamu tidak perlu takut atau khawatir untuk keluar dari lingkungan yang dirasa membawa dampak buruk dalam hidupmu. Hal ini perlu kamu lakukan karena menyangkut kebahagiaanmu. Ibaratnya, jika ada seseorang yang membawa racun ke dalam hidupmu dan mereka tidak menawarkan obat penawar padamu, maka kamu harus menjauh darinya. Kalau tidak mau terjerumus dalam lingkungan toksik yang lebih dalam. Yang ketiga, melakukan sesuatu yang membuatmu bahagia. Cara berikutnya adalah ketika bisa mencintai diri sendiri adalah dengan melakukan sesuatu yang membuat kamu merasa lebih bahagia. Kamu bisa mencoba melakukan kegiatan apapun yang kamu sukai. Misal, kamu suka memasak, maka kamu bisa bereksperimen membuat menu-menu baru, atau jika kamu suka menulis, menulislah. Sebagai bentuk self-healing, tulisanmu juga bisa menginspirasi orang lain. Jika kamu sudah merasa bahagia, maka energimu akan terkumpul kembali dan kamu akan lebih semangat untuk memulai aktivitas. Yang keempat, yaitu stop membandingkan diri sendiri dan orang lain. Di zaman sekarang ini, dengan canggihnya teknologi banyak sekali ya media sosial yang mudah kita akses. Selain dampak positif yang bisa kita ambil, media sosial juga bisa memberikan dampak negatif dalam hidup kita. Salah satunya adalah membuat kita membandingkan hidup diri sendiri dengan hidup orang lain. Merasa rendah diri atas pencapaian orang lain, selalu berkecil hati terhadap kesuksesan orang lain. Stop dan berhenti ya. Kamu tidak perlu membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain karena setiap manusia diciptakan berbeda. Semua memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jika kamu membandingkan diri dengan orang lain, itu hanya akan membuat fokusmu pada hal-hal negatif. Jadi, mulailah untuk berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain ya, dan bersemangat menjadi diri sendiri.
Yang kelima, jangan risau tentang pendapat orang lain. Salah satu bentuk mencintai diri sendiri selanjutnya adalah jangan pernah khawatir tentang apapun pendapat orang lain terhadapmu. Kamu tidak berkewajiban untuk membahagiakan semua orang. Jadi, jangan khawatir ya atas pendapat atau penilaian orang lain terhadapmu. Jika kamu terlalu banyak mendengarkan apa kata mereka, justru akan membuat kamu menjadi stres dan berujung tidak bahagia. Yang keenam, selalu ingat tidak ada orang yang sempurna. Kamu harus ingat ya bahwa tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Namun terkadang perasaan ingin terlihat sempurna itu muncul dan hal itu akan membuat kamu memaksakan diri untuk mencapai kesempurnaan itu. Nyatanya kesempurnaan pribadi hanyalah mitos. Sampai kapanpun kamu tidak akan menjadi sempurna, karena kamu adalah bagian dari kesempurnaan itu. Yang ketujuh, yaitu menentukan setiap keputusan dengan yakin. Berani dan yakin dalam mengambil setiap keputusan merupakan salah satu cara untuk mencintai diri sendiri. Mungkin kamu sering ragu-ragu dalam menentukan sebuah keputusan, bahkan untuk mengambil keputusan terhadap diri sendiri. Perlu kamu ketahui, dengan cara mengambil keputusan yang sudah kamu yakini, secara tidak langsung kamu akan lebih mengenal diri kamu sendiri. Yang kedelapan, berani menghadapi ketakutan diri. Rasa takut itu wajar dan manusiawi, jadi kamu tidak seharusnya menghindari. Misal nih, rasa takutmu mulai muncul, maka hal yang perlu kamu lakukan adalah segera mengevaluasi dan mencari tahu penyebab ketakutanmu. Nah, dengan begitu, rasa takut itu tidak akan menjadi beban dan dapat meringankan rasa cemasmu. Yang kesembilan, rasakan rasa sakit dan sukacita sepenuhnya. Sama halnya seperti ketakutan, rasa sakit dan kebahagiaan adalah emosi yang bisa membuat kamu lebih memahami diri sendiri. Jika kamu merasakan rasa sakit atau kebahagiaan, maka biarkanlah itu terjadi dengan sendirinya. Tapi jangan sampai kamu berlarut-larut dalam perasaan sedih ya. Oke, aku rasa itu dulu ya tips dari kita. Terima kasih sudah menonton video ini. See you in the next video. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.